Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah di musnad ilaih dipisah dengan isim dhamir. Wa fasluhu yufidu kasral musnadi alaihi kasufi wa huwal muhtadi. Wa fasluhu utawi misah ing musnad ilaih iku yufidu awe faedah kasral musnadi ing ngususaken musnad, mengkhususkan musnad alaihi ing atase musnad ilaih, alaihi ing atase musnad ilaih. Kasufi kaya den lafat as-sufi wa huwa muhtadi. As-sufi utawi ahli tasawuf, as-sufi utawi ahli tasawuf wa ya as-sufi iku al-muhtadi wong kang oleh hidayah. Iku al-muhtadi wong kang oleh hidayah. Wa qaddamuhu utawi dhisikaken musnad ilaih, utawi dhisikaken musnad ilaih iku lil asli krana asline. Au taswikin utawa nguwataken lil khobar li khobarin maring khobar. Taladudin ngrasa enak, tasrifin mulyaaken, wahatin lan merendahkan, wahatin lan merendahkan, ihtimamin mementingkan atau menganggap penting, au tanzimin atau mengurutkan. Tanzimin darurat nadom. Tanzimin itu darurat nadom, darurat sajak, darurat syair. Tafaulin mengharap berkah, tahsisin mengkhususkan, takmimin mengumumkan atau bermakna umum. Takmimin bermakna umum. Insahaba lamun barengi, insahaba lamun barengi apa al-musnadu musnad, apa al-musnadu musnad harfas salbi ing huruf nafi,
idzaka krana mengkono-mengkono insahabal musnadu harfas salbi iku yaktadi ngukumi umumas salbi ing umume nafi. Umumas salbi ing umume nafi. Titik. Oke, kita lanjutkan. Kenapa Pak dipotong? Anak-anak minta guyon. Loh ya, nek dituruti aku sing disalahno. Nek gak dituruti aku disalahno. Kenapa saya harus salah terus? Kayaknya saya kayak seperti Jokowi. Semuanya salah Jokowi. Padahal enggak kan? Enggak. Udah. Yang pertama. Jadi wafaslu ada musnad ilaih dipisah dengan dhamir. Musnad ilaih dipisah dengan dhamir. Jadi antara musnad dan musnad ilaihnya dipisah dengan dhamir. Maka itu menunjukkan adalah satu ingin mengkasar. Mengkasar itu membatasi cakupan makna. Cakupan makna. Kule ngerti cakupan? Ngerti cakupan apa ora? Tak praktekno nek tak kerawur. Tak cakup gitu. Ya Allah, kerekot membatasi cakupan makna. Jadi lho ya dil longgomu dil. Contoh as-sufi wal muhtadi. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi mengkasar, membatasi cakupan makna. Jadi ketika musnad dan musnad ilaih dipisah dengan huruf dengan dhamir, entah dhamir ghaib, entah dhamir mukhatab, entah dhamir mutakallim, maka tujuannya adalah qasrul musnad alal musnad ilaih, yakni mengkhususkan musnad hanya untuk musnad ilaih. As-sufi huwal muhtad, mengkhususkan muhtad hanya bagi as-sufi. Paham? Gak paham ya wes lah. Masa diterang nek. Lanjut. Lil asli asal. Jadi asal itu memang musnad ilaih didahulukan ketika jumlah ismiyah. Jadi lil asli asalnya susunan musnad dan musnad ilaih adalah musnad ilaih didahulukan dan mengakhirkan musnad pada jumlah ismiyah. Sekali lagi asli pada jumlah ismiyah. Pada jumlah fi'liyah terbalik. Jumlah fi'liyah musnadnya didahulukan, musnad ilaih diakhirkan. Itu lil asli. Kemudian li taswik. Taswik itu merasa rindu. Taswif. Eling rindune ae Pak Usman. Saya tuh kalau sudah rindu itu gimana gitu. Taswik itu mengukuhkan berita, mengukuhkan kabar, tahu taswifi li khabarin, mengukuhkan berita. Walladhi haratil bariyah fihi hayawanun mustahdasun min jamadat. Berita yang menggemparkan dunia, yang lebih menggemarkan dunia adalah hewan yang keluar dari benda mati. Kalau kamu kan keluar dari benda hidup, ya. Manusia keluar dari benda, gak kaget lah, karena di sana ada sel-selnya. Allah, Pak penerangkan niku Pak, nanti anak-anak jadi gak terus mondok nanti. Ya, kapan-kapan aja. Waladhi haratil bariyah, berita yang menggemparkan dunia itu apa?
munculnya benda hidup dari benda mati. Sebenarnya nggak kaget sih. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Telur itu keluar dari ayam, ayam keluar dari telur. Telur benda hidup mengeluarkan telur. Ayam benda hidup mengeluarkan telur benda mati. Telur benda mati bisa mengeluarkan ayam benda hidup. Tapi ada benda mati mengeluarkan benda mati. Karo robot. Lanjut. Litaladzut, merasa nikmat. Nikmat itu ketemu panganan sing enak, Pak. Ni'matuna liqa'uk. Nikmatku idza talaqiyani. Merasa nikmat menyebutkan Pak Usman ganteng itu merasa nikmat. Iya kan? Pak Usman ganteng itu kan Pak Usman jadi musnad ilaih, ganteng jadi musnad. Kenapa? Ganteng menerangkan yang diterangkan namanya Pak Usman. Kowe gak trimo ta rek? Wong dijaluki ngomong Pak Usman ganteng tok sawangane abot kok nggawa barang ribuan ton. Pacut rek. Enggak loyalis sejati arek itu. Nek trimo seneng tok ae seneng, nek trimo disumpekno titik, sumpeke bertahun-tahun. Lanjut, lil hati untuk merendahkan. Pun pula ada orang bisa mengatakan Pak Usman ganteng itu dalam rangka menghina. Lil hati merendahkan. Arek-arek kupingi karo rada sleweng kabeh bisa yo. Karena ketutup rasa bosen. Jadi rasa bosenmu tidak lagi di mata sampai menutupi telingamu. Aku sampai harus mengulang 10 kali untuk satu kali nama. Lil hati merasa menghina. Oke. Musailamah al-kadzab jelas. Musailamah itu tukang bohong, wajar. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan, ada lafadznya memuja tapi maknanya menghina. Pak Usman ganteng wis gawe enak. Wano lambeku rek, wano. Pak Usman ganteng bel. Wes mari mewek ditambahi embel. Kok jadi delay to? Wah, waya genti berarti. Anak-anak enggak terima. Mboyo amin. Kowe kok enggak seneng sih kalau saya bahagia? Kowe wis ora tau ndongakno aku. Mosok dijaluk donga seneng titikno sawane. Padahal aku setiap hari tanpa kamu minta lo tak dongakno kabeh. Muga-muga arek kelas 11 ndang oleh judo kabeh. Hah? Lha apa jenenge wayahe? Siti Aisyah itu umur 7 tahun loh. Kamu sekarang umur berapa? Berarti kalau dilihat dari sisi Siti Aisyah, kamu sudah lewat berapa puluh tahun misalnya? 13 tahun ya? Tidak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi begini, keterangan. Tadi contoh yang pertama Pak Usman ganteng dalam rangka memuliakan, mengagungkan. Karena kamu saking ngefans-nya saya ditau. Piye sih karakternya Pak Usman? Pak Usman iku wong sing ganteng dhewe saeban. Oke? Ini kalau kamu kerangkanya seneng sama saya. Tapi kamu yang sini sama saya. Piye sih cerita Mas? Pak Usman iku wong sing ganteng dhewe. Tahu kan? Lafadznya positif, maknanya negatif. Oke. Jadi mendahulukan musnad ilaih bisa karena memuliakan, bisa karena nggak tahu. Kira-kira atimu muni sing ndi? Atimu muni sing nomor 1 apa nomor 2? Terserah. Biasa. Berarti kamu bukan termasuk pecinta.
Sa itu kalau sama Rasulullah, ya Rasulullah, Allah salamun alaihi ya Rasul. Ya, artinya apa? Ketika saya bertemu seseorang yang mampu mengukir dalam hati saya, maka saya nggak akan pernah mau menghinakan beliau. Meski itu pun hanya sekedar. Karena Sayyidina Ali pernah bilang, dengar, ana abduman allamani harfan, kata Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu termasuk, kata Rasulullah, babul ilmi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu menghormati itu orang yang sudah memberikan ilmu meskipun satu huruf. Makanya sampai Sayyidina Ali mendapatkan julukan babul ilmi. Kowe wis dikai ilmu sak gudang lu pagar kok nyek gurumu kan? Aku kan nggak ngomong kue sing ndi kan, kue sing ndi ndak tahu saya. Oh wis dikai buku, wis dimaknani rapet kau wae pengajaran. Pak Usman iku mosok sekolah maknani tok ya. Mana saya termasuk anak. Kalau saya termasuk ana abduman allamani harfan. Saya juga. Amin. Lanjut nomor 5 lil ihtimami. Lil ihtimam itu karena apa tadi? Ihtimam. Mementingkan. Mementilkan. Oh, astagfirullahaladzim. Keliru Bapak, mementingkan. Oh ya, mementingkan. Anak-anak yang di luar sana, anak-anak yang ada di rumah, jangan terlalu risau dengan gaya saya. Karena bagaimanapun juga saya tidak tega melihat wajah-wajah yang stres. Jadi saya harus mengobati mereka dengan cara sedikit bercanda. Sungguh tidak ada maksud untuk melukai hatimu. Dan ini yang akan membuat kalian rindu dengan saya. Kalau kalian rindu saya, silakan channel kalian. Silakan klik channel saya. Kalian akan tahu wajah saya. Pak Usman, guru favorit saya. Amin. Tapi aja medit pore, boyo subscribe. Ya Allah. Sampai sekarang dan belum kepek arek Eva jumlahnya 300, subscribe-nya ndak ada. Ngono njalo. Ngono njalo. Lah yo ngono njaluke ilmu manfaat yo oleh cak paat. Cak paat. Lanjut. Tapi karena saya orang yang murah hati, apapun subscribe ataupun apa bagi saya tidak penting-penting amat. Yang penting doa saya selalu masuk pada hati kalian. Alhamdulillah melek kabeh kan mangku suntuk ngono. Gara-gara ada canda dia mereka kemudian. Lanjut li daruratin nazam. Darurat nadom. Tadi ihtimam, mementingkan. Awas jangan salah tulis. Mementingkan. Pak Usman ganteng. Wis masyaallah. Lah itu berarti mementingkan saya, tidak mementingkan yang lain. Lanjut darurat nadom. Darurat nadom tidak saya bahas. Silakan buka lagi materi saya tentang arud. Kok arud sore? Arud. Arum. Orang ngomong arum Pak, ngomong arum pas kebelet nesing. Lanjut. Nomor 7 li tafaul. Tafaul itu mengharap berkah. Ya Allah, Pak Usman ganteng Gusti. Ya, mengharapkan berkah dari saya. Kalau kamu selalu ingat saya dengan kebaikan-kebaikan saya, maka yakinlah doa saya akan masuk dalam dirimu. Amin. Dan saya tidak berdoa untuk kalian kecuali doa kesuksesanmu. Sing ayu oleh bojo ganteng, sing elek oleh bojo ganteng. Atau dibalik. Enggak lah Pak. Tafaul ya. Saidun fi darik. Pak Said ono ning omamu. Nah,
Pak Said itu dalam kerangka orang yang baik. Jadi tafaulnya kepada sesuatu yang baik. Kocok sampai Pak Said sing nyolongan ono nang aja lah, mosok tafaul nang mung nyolongan. Jadi paling minimal lah Pak Usman lah minimal. Tapi Pak Usman itu ada gila-gilanya gitu loh. Mosok tafaul ya aja lah, tafaul nang warasku ngono ya. Bolehlah Pak Usman sedikit gila, hanya gara-gara melihat wajah yang stres. Loh, kamu kok bilang saya ke kamar mandi toh? Saya jadi ingin pulang. Waktunya habis maksudnya. Lanjut taksis itu mengkhususkan. Ma'ana qultu hadza. Saya tidak berkata itu. Saya tidak berkata ini. Atune ma'ana qultu adalah saya tidak mengatakan ini. Aku gak ngomong ini loh, Cak. Kenapa kamu kemudian fitnah saya ngomong itu? Oke. Jadi contohnya begini. Taksis. Kowe senang. Kayak kowe senang lah tambah karek long let kowe. Senam itu kan yang punya jadi supaya apa? Lun ndak sawahno lah teman kontok nang senam-senam kan rata-rata tujuannya menurunkan berat badan. Lah nek wis berat badannya sudah ringan, senam, apa gak mabrung kena kipas angin to lho. Lanjut. Taksis. Jadi mengkhususkan Pak Usman ganteng, mengkhususkan kata ganteng hanya untuk Pak. Saya jadi terkesima saya. Loh, kan begini. Kerangka mendahulukan musnad ilaih mempunyai sekian tujuan, maka harus kita buktikan apakah betul satu kalimat yang mendahulukan musnad ilaih itu bisa sekian tujuan. Buktinya bisa gitu loh. Makanya para ulama gak berani bohong. 9. At-ta'mim. Ta'mim itu mengatakan menganggap umum. Cuma syaratnya adalah harus musnadnya didahului dengan nafi. Musnadnya harus didahului dengan nafi. Pak Usman berarti. Musnadnya harus ditambahin nafi. Pak Usman enggak ganteng. Berarti ini tujuannya adalah litakmim. Berarti apa? Pak Usman bisa pesek, Pak Usman putih, Pak Usman hitam. Kenapa? Karena yang ditiadakan hanya gantengnya. Wong ganteng itu kan tidak ganteng kan berarti tidak mesti jelek kan? Bisa hanya mensifati pesek itu, bisa mensifati bangir itu putih hitam. Tapi ketika ngomong Pak Usman ganteng wis jelas kita bisa nangkap. Ganteng itu bisa kegandeng karena putihnya, karena bangirnya, karena apa. Tapi ketika ngomong Pak Usman gak ganteng, ini berarti litakmim umum. Lah, nek ganteng ngopo? Nek gak ganteng ngopo? Pak Usman itu putih. Umum, berarti belum bisa kita tebak. Tapi ketika udah ngomong Pak Usman ganteng, musnadnya tidak dibarengi dengan nafi, maka tujuannya khusus. Tapi ketika musnadnya ada nafi, maka tujuannya masih umum. Umum itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Paham? Pak Usman ganteng berarti khusus, menerangkan Pak Usman ganteng. Ganteng itu bisa perpaduan antara putih dan manis, bisa perpaduan antara ini. Yang jelas sifat ganteng. Tapi ketika ngomong Pak Usman gak ganteng, maka bisa kita tangkap ini umum. Bisa hitamnya toh, bisa terserah. Terakhir tasrif untuk memuliakan. Jelas ini contohnya bisa ikut yang taladud, bisa ikut yang Muhammadun Nabiyuna. Ngomong seperti ini jelas untuk tasrif memuliakan. Sama ketika kalian ngomong Pak Usman ganteng berarti ingin memuliakan saya. Kalau memang itu yang terjadi, saya ucapkan matur suwun dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maaf baterainya habis.